Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty bertemu dengan salah seorang pegiat budaya. Beliau adalah Raden Surojo. Pada sore hari ini Liberty kepingin menyoal masalah dis. Kanjeng, kalau selama ini menurut pandangan Kanjeng sebagai pegiat budaya, dis itu mungkinkah bisa kembali ke Surakarta? Mungkin dengan berbagai aspek dan alasannya, mohon dijelaskan Kanjeng. Ya, terima kasih. Jadi menurut kami bahwa daerah istimewa Surakarta itu adalah suatu hak mutlak ya dari Surakarta. Karena melihat kesejarahan bahwa daerah istimewa Surakarta itu adalah merupakan penghargaan dari pemerintah pusat kepada daerah istimewa Surakarta yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sri Sunan Pakubuwono ke-12 dan Sri Mangkunegara ke-8. Pada saat itu setelah kemerdekaan, Susunan Pakubuwono itu mengirimkan kawat atau mengirimkan ucapan kepada Presiden Soekarno pada saat itu bahwa Surakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Nah, sebagai bentuk penghargaannya kemudian pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16 tahun 1946 yang berupa pemerintahan daerah istimewa Surakarta dan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga dalam konteks penetapan pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum utama pemerintah untuk membentuk status DIS dan status DIY. Nah, mestinya kemudian ditindaklanjuti dengan suatu peraturan atau undang-undang keistimewaan. Namun ternyata yang bisa diberikan undang-undang atau yang secara real yang nyata pada saat itu yang diberikan undang-undang keistimewaan hanya Yogyakarta, karena Surakarta belum diberikan undang-undang keistimewaan. Karena penetapan pemerintah nomor 16 ini tidak bisa dicabut. Jika dicabut maka keistimewaan Jogja juga akan dicabut, karena penetapan pemerintah nomor 16 tahun 46 ini satu paket, yaitu antara DIS dengan DIY. Hanya saja perjalanan sejarah bahwa daerah istimewa Surakarta itu ditentang oleh kelompok anti Swapraja atau kelompok kiri yang mereka melakukan gerakan-gerakan yaitu tidak menghendaki adanya daerah istimewa Surakarta, menentang adanya pemerintahan keraton. Dalam hal ini pemerintahan pada saat itu dipegang atau didominasi oleh Keraton Surakarta dan Mangkunegaran dengan cara yaitu menculik Patih Dalem, karena Patih Dalem itu sebagai kepala pemerintahan dan puncaknya pada tahun 1949 itu gedung kepatian itu dibakar oleh kelompok-kelompok yang menentang Swapraja ini, karena representasi dari pemerintahan DIS itu berada di gedung kepatian, sehingga lenyap sudah dokumen-dokumen arsip-arsip pemerintahan Surakarta pada saat itu. Sehingga tahun 49 itulah karena pemerintahan DIS lumpuh, Sri Sunan Pakubuwono ke-12 untuk sementara menyerahkan mandatnya kembali kepada pemerintahan pusat. Nah, ini mestinya mandat ini berlaku sementara. Tapi apa yang terjadi dalam kurun berikutnya, yaitu pada tahun 50 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah, di mana undang-undang itu ternyata termasuk juga Surakarta. Otomatis Surakarta menjadi bagian daripada Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kan bertentangan dengan penetapan pemerintah tentang status keistimewaan Surakarta. Nah,
menurut saya karena ini situasi atau kondisi sudah kondisi kondusif, sudah tidak ada tentangan terhadap daerah istimewa Surakarta lagi, maka seyogianya hak-hak sebagai daerah istimewa Surakarta dikembalikan lagi sesuai dengan penetapan pemerintah nomor 16 tadi, karena peraturan ini belum dicabut, okay? Nah, dicabut dengan undang-undang yang baru, artinya untuk merevisi kembali Undang-Undang nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Nanti bisa direvisi dengan undang-undang baru, yaitu yang pertama memberikan atau mengembalikan kembali status daerah istimewa Surakarta, kemudian menetapkan kembali wilayah Provinsi Jawa Tengah. Nah, dengan adanya undang-undang keistimewaan Surakarta, nanti daerah istimewa Surakarta bisa dikembalikan. Hanya mungkin formatnya agak berbeda dengan daerah istimewa Yogyakarta. Bedanya apa? Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, antara kekuasaan sultan dengan kekuasaan pemerintah itu jadi satu. Karena di Yogyakarta, sultan bisa menetapkan dirinya sendiri sebagai gubernur atau sebagai kepala pemerintahan istimewa Yogyakarta. Sedangkan secara kesejarahan di Surakarta itu kepala wilayahnya itu adalah Sultan Sunan dan Mangkunegoro. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah Patih Dalem. Maka yang perlu dikembalikan pertama adalah wilayahnya dulu, status kewilayahan. Status kewilayahan dikembalikan kepada raja, dalam hal ini Susunan Pakubuwono dan Mangkunegoro. Kemudian format pemerintahan, nah ini nanti dirumuskan dalam Undang-Undang Keistimewaan Surakarta yang baru. Bagaimana format pemerintahan daerah istimewa Surakarta ini? Apakah kepala pemerintahan atau gubernur istimewa Surakarta itu satu paket dengan raja dan Mangkunegoro? Apakah rakyat menghendaki bahwa gubernur atau kepala pemerintahan istimewa Surakarta itu berdiri sendiri sebagai lembaga tersendiri yang dipilih oleh rakyat langsung atau dipilih oleh perwakilan? Dan nanti undang-undang itu akan yang mengatur, sehingga nanti dicari format tentang bentuk pemerintahannya atau mekanisme pemerintahan daerah istimewa. Dengan demikian, maka daerah istimewa Surakarta nanti dapat berjalan normal kembali. Silakan siapa saja. Kalau menurut format yang terakhir ini misalnya bahwa kepala pemerintahan atau gubernur istimewa Surakarta itu boleh yang dicalonkan dari rakyat biasa, silakan. Ini adalah lebih bagus. Jadi monarki konstitusional begini istilahnya. Tapi ini format-format ini merupakan hak dari rakyat. Jadi suara rakyat, suara kata bagaimana? Apakah nanti pemerintah istimewa ini misalnya gubernur diambilkan dari rakyat, wakil gubernur juga diambilkan dari rakyat, sedangkan Susunan atau Mangkunegoro itu hanya sebagai kepala wilayah, hanya sebagai yang memiliki wilayah itu saja. Sedangkan pemerintah nanti gubernur dan wakil gubernur dipilih rakyat secara langsung atau dipilih rakyat secara perwakilan. Nanti bisa diformulasikan dalam undang-undang yang baru, keistimewaan yang baru ini. Tapi yang paling prinsip bahwa mulai dari sekarang mari rakyat Surakarta untuk menyemangati kita bahwa Surakarta adalah milik rakyat Surakarta. Kemajuan kebudayaan, kemajuan rakyat Surakarta ini tidak lepas dari upaya kita bagaimana mengembalikan daerah istimewa Surakarta. Satu-satunya cara adalah pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang keistimewaan Surakarta sebagai bentuk lanjutan dari penetapan pemerintah nomor 16 tahun 1946
tentang status DIS dan status DIY. Terima kasih. Raden, gini, bagaimanapun juga Presiden Jokowi seorang dari Solo. Ya, Lah, yakin nggak, optimis nggak Raden selaku penggiat budaya dengan keberadaan Presiden Jokowi ini, DIS bisa kembali ke Surakarta? terima kasih. Saya sangat optimis ya melihat bahwa Presiden Republik Indonesia adalah putra dari Surakarta, putra dari Solo, yang notabene pasti akan memperhatikan daerah asalnya. Namun ada beberapa hal yang perlu direnungkan juga, bahwa untuk mengembalikan status DIS ini juga butuh suatu proses ya. Satu yang jelas butuh suatu proses. Yang kedua adalah DIS ini muaranya adalah pada Kasunanan dan Mangkunegaran. Bisa nggak saat ini keluarga besar Kasunanan untuk siap menerima status DIS ini? Nah, saya kira bisa, asalkan hanya satu, bahwa selama keluarga Kasunanan, yaitu dari Karaton Surakarta itu seluruh segenap anggota keluarga itu bisa bersatu untuk menyongsong DIS, dan Mangkunegaran juga sama, bersatu bersinergi menyongsong DIS. Saya kira Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia bersama DPR nanti ya, yang akan mengeluarkan undang-undang baru tentang status keistimewaan Surakarta ini, tidak tidak ragu-ragu untuk mengembalikan status daerah istimewa Surakarta, dengan catatan asal keluarga dua lembaga adat ini bisa bersatu, bisa bersinergi untuk manfaat seluruh rakyat di Solo Raya ini. Raden, kalau misalnya ada suara-suara begini, artinya kan begini, bagaimanapun juga Presiden Jokowi memiliki salah satu putra yang jadi wali kota di sini, Mas Gibran Raka Buming Raka. Karena ada suara-suara gini, DIS akan terwujud ke Solo lagi selama pemerintahan gubernurnya adalah Mas Gibran. Sedangkan wali kotanya beliau adalah Mas Bre Mangkunegaran. Nah, menurut Raden gimana ini? Ya, terima kasih. Jadi ini adalah beberapa mungkin pendapat-pendapat dari rakyat di Surakarta ya, atau warga di Surakarta. Nah, ini nanti kembali kepada undang-undang formasi yang terdapat pada Undang-Undang Keistimewaan Surakarta. Nanti dalam undang-undang itu akan ditentukan bagaimana mekanisme pembentukan pemerintahan DIS itu, yaitu yang berupa gubernur. Jadi nanti akan dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, saya kembali lagi, gubernur nanti akan ditentukan oleh siapa? Dipilih oleh rakyat langsung atau dipilih oleh perwakilan. Jika dipilih langsung oleh rakyat dan rakyat menghendaki Mas Gibran pada saat ini yang sebagai wali kota Solo menjadi gubernur DIS, tidak masalah. Atau nanti perwakilan dari Dewan Perwakilan itu, saya menyebutkan dengan Dewan Perwakilan Adat, yang akan memilih gubernur selaku kepala pemerintahan DIS. Jika yang dipilih itu juga Mas Gibran, karena Mas Gibran dianggap warga Solo yang berpotensi, warga Solo yang mempunyai visi ke depan tentang keistimewaan Surakarta, itu tidak masalah. Justru ini sangat menjadi modal dasar bagi warga Surakarta atau rakyat Surakarta dan sekitarnya, bahwa jika nanti pemerintahan DIS ini dipegang oleh Mas Gibran yang sudah memiliki pengalaman mengelola kota Surakarta, saya kira tidak masalah. Karena begini, keistimewaan itu berbeda dengan daerah-daerah yang lain yang punya ciri khas yaitu ciri khas budaya, seni dan budaya. Jadi ditonjolkan adalah budayanya, bagaimana cara mengelola masyarakat Surakarta, mengelola SDM, mengelola SDA yang ada di Surakarta ini sesuai dengan forma budaya
yang ada di Surakarta. Karena gini Raden, ada suara-suara jika mereka yang menjadi penyangga daerah istimewa Surakarta nantinya, artinya ada Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo dan Klaten, mereka kalau dipimpin, maaf, karena kondisi Kasunanan Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat tengah konflik. Pada umumnya mereka daerah-daerah penyangga itu tidak berkenan kalau yang megang sebagai kepala pemerintahnya dari Kasunanan. Nah, menurut Raden gimana? Ya kembali lagi secara kesejarah seperti yang saya sampaikan bahwa memang sejak dulu yang namanya pemerintahan di Surakarta itu berbeda dengan Yogyakarta. Kalau Yogyakarta sebelum kemerdekaan itu Sultan juga sebagai kepala pemerintahan. Namun di Surakarta berbeda. Di Surakarta itu kepala pemerintahan adalah Patih Dalem, yaitu Sosrodiningrat kelima pada saat itu yang terakhir ya. Dan lembaga kepatihan dengan lembaga Kasunanan itu berdiri sendiri. Jadi ada semacam dua kamar begitu. Jadi jika nanti DIS dikembalikan, yang perlu kita pikirkan dulu adalah bentuk pemerintahannya untuk mengembalikan pengganti dari lembaga kepatihan ini. Jadi bukan masalah Kasunanan atau Mangkunegaran, karena ini adalah yang unsur pokok dalam pemerintahan DIS itu adalah pengganti kepatihan yang nanti yang biasa kita sebut dengan gubernur. Nah nanti kita serahkan kepada rakyat Surakarta. Bagaimana mekanisme pemilihan? Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi seorang gubernur? Bolehkah dari rakyat biasa? Bagi saya tidak masalah kalau memang kecenderungannya rakyat Solo Raya itu menghendaki seorang kepala pemerintahan DIS itu dari kalangan orang biasa, tidak masalah. Tapi bagi kami prinsipnya adalah status keistimewaan Surakarta itu dapat kembali lagi ke istimewa, karena itu memang hak yang dikuatkan oleh undang-undang. Ini amanat undang-undang masalahnya. Jadi mestinya bukan Surakarta yang menuntut kepada pemerintah, justru pemerintah pusat ini harus taat kepada amanat undang-undang. Apa amanat undang-undang? Yaitu tentang daerah-daerah keistimewaan ini dikembalikan lagi. Jika dikembalikan lagi, formulasinya nanti silakan dari rakyat Surakarta nanti aspirasinya kemana, ya, untuk memilih kepala pemerintahannya itu. Tidak mesti Susuhunan atau Mangkunegoro itu sebagai kepala pemerintahan, karena berbeda dengan Jogja. Ya. Kalau Surakarta jelas Mangkunegoro dan Susuhunan itu sebagai kepala wilayah, sedangkan kepala pemerintahannya itu adalah Patih Dalem. Nanti jika dikembalikan kepala pemerintahan, lembaga pemerintahan Patih Dalem sudah tidak ada, digantikan oleh gubernur. Jadi nanti gubernur mekanisme bagaimana? Ini terserah rakyat Jakarta. Diusulkan oleh Susuhunan atau ditetapkan oleh Susuhunan dan Mangkunegoro atau dipilih oleh rakyat. Nanti silahkan rakyat Surakarta yang akan merumuskan nanti. Raden, mungkin Raden Surojo ada semacam pesan terhadap mereka masyarakat Solo Raya pada umumnya biar DIS bisa kembali di Surakarta. Iya. Kepada rakyat Surakarta, Solo Raya, saya menghimbau atau saya mengharapkan dukungan dari rakyat untuk mari kita bersama-sama berjuang bersama-sama mengembalikan daerah istimewa Surakarta ini. Bahwa keistimewaan Surakarta ini bukan milik dari salah satu keluarga, bukan milik dari keraton, juga bukan milik Mangkunegaran saja, tapi keistimewaannya adalah milik dari seluruh rakyat Surakarta dan sekitarnya. Jadi jika ini dapat kembali, maka yang akan dapat merasakan adalah seluruh rakyat Surakarta. Kedepannya kita akan lebih maju. Dan saya memiliki prediksi bahwa Surakarta ibaratnya seperti
daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi kalau kita melihat bahwa jika Surakarta dikembalikan, maka pamor Surakarta sebagai daerah istimewa itu akan lebih menjadi mercusuar bagi Surakarta itu sendiri, dan rakyat Surakarta akan lebih menikmati hasilnya. Rakyat Surakarta akan leluasa untuk mengembangkan potensi, terutama potensi budayanya, dan itu diakui oleh dunia. Maka mari kita bersama-sama memperjuangkan daerah istimewa Surakarta ini beserta seluruh rakyat, karena ini adalah merupakan perjuangan kita bersama, bukan perjuangan kelompok, bukan perjuangan seseorang, tapi adalah perjuangan seluruh rakyat Surakarta. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Raden Surojo selaku penggiat budaya yang dalam hal ini optimis sekali menyoal tentang kembalinya DIS ke wilayah Surakarta. Demikian informasi dari Liberty, semoga bermanfaat, dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.